Suatu ketika ada seorang wanita yang tidak memiliki anak. Dia pernah pergi ke penyihir yang baik untuk meminta bantuan. Wanita itu berkata bahwa dia sedang memimpikannya seorang anak. Penyihir itu memberinya benih dan memerintahkan untuk menanamnya di dalam pot bunga. Wanita itu sangat senang, berterima kasih kepada wanita tua itu, dan pulang ke rumah. Di rumah, dia menanam benih, menyiraminya, dan mulai menunggu dengan sabar. Segera sebuah bunga besar yang indah, seperti tulip, tumbuh di dalam pot. Ketika kelopaknya terbuka, ada seorang gadis kecil di dalamnya. Dia sangat kecil, tidak lebih dari 1 inci. Karena itu, wanita itu memanggilnya Tumbelina. Suatu malam, ketika Tumbelina tertidur lelap, seekor katak besar naik ke jendela rumah, basah dan jelek. Dia meraih gadis yang sedang tidur dan bergegas ke rawa-rawanya. Kodok itu memutuskan untuk menikahkan putranya yang jelek dengan Tumbelina yang cantik. Dia menanamnya di tengah sungai di atas daun lili yang lebar agar gadis itu tidak melarikan diri. Pagi harinya Tumbelina bangun dan menyadari bahwa dia tidak ada di rumah, tetapi di sekitarnya ada air. Ketika gadis itu menyadari betapa nasib buruk menunggunya, dia menangis dengan sedihnya. Saat ini, ikan-ikan kecil berenang lewat. Mereka merasa kasihan pada Tumbelina. Mereka menggerogoti batang bunga bakung, dan daun itu berenang bersama gadis itu. Seekor kumbang besar terbang melewatinya. Melihat seorang gadis cantik, dia meraih dan membawanya ke pohon, di mana dia memperkenalkannya kepada teman-temannya. Mereka semua iri pada kecantikannya, tetapi mengatakan bahwa Tumbelina sangat jelek dan tidak bisa bersama mereka. Di bawah tekanan dari teman, kumbang juga memutuskan bahwa dia jelek, membiarkan gadis itu turun ke tanah dan mengucapkan selamat tinggal. Sepanjang musim panas Tumbelina tinggal sendirian di hutan. Dia membuat buayan untuk dirinya sendiri dari rumput dan dedaunan. Dia makan serbuk sari dan embun, berjemur di bawah sinar matahari dalam cuaca cerah, dan bersembunyi dari hujan di bawah daun besar burdok. Tapi segera hujan dan angin dingin datang. Tumbelina tidak memiliki pakaian musim dingin, dan dia mulai membeku. Gadis itu menderita kelaparan dan kedinginan. Dan suatu hari dia dilindungi oleh seekor tikus sawah. Mereka hidup bersama dengan gemilang. Gadis itu membantu tikus dengan pekerjaan rumah, menceritakan dongengnya, dan sebagai gantinya menerima tempat tinggal dan makanan yang hangat. Tikus sawah memiliki tetangga, tahi lalat kaya yang buta, yang melakukan ini dengan menghitung kekayaannya sepanjang waktu. Meski buta, tahi lalat itu menyadari bahwa Tumbelina sangat imut dan menawarkan untuk menikahinya. Tapi gadis itu sama sekali tidak senang dengan ini. Dia tidak suka tahi lalat yang membosankan. Suatu kali, saat berjalan di sepanjang lorong bawah tanah, Tumbelina melihat seekor burung layang-layang yang terluka, yang hampir mati karena kedinginan. Sepanjang musim dingin dia merawat burung yang sakit itu dan pada musim semi dia menyembuhkannya. Sebelum pernikahan, Tumbelina meminta tikus untuk membiarkannya naik ke atas untuk mengagumi matahari. Ketika dia keluar dari lubang tikus, dia melihat seekor burung layang-layang yang dia sembuhkan. Tumbelina mengeluh kepada burung itu bahwa dia dipaksa menikah dengan tikus tanah yang jahat dan tinggal bersamanya jauh di bawah tanah. Burung layang-layang itu mengundang gadis itu untuk terbang bersamanya ke negeri yang hangat, dan dia setuju. Dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada tikus, naik ke burung layang-layang, dan mereka terbang pergi. Suatu ketika di negara yang indah, Tumbelina melihat padang rumput yang luas dengan bunga-bunga indah. Dia memilih bunga terindah untuk ditinggali. Tiba-tiba, dia melihat di bunga itu pria kecil yang sama seperti dia, hanya bersayap. Itu adalah raja para elf. Dan peri tinggal di setiap bunga. Peri cantik belum pernah melihat gadis sekecil dirinya, dan bahkan begitu cantik. Dia segera jatuh cinta pada Tumbelina, dan mengundangnya untuk menjadi istrinya, Ratu Elf dan Ratu Bunga. Setelah semua petualangannya, gadis itu senang mendengar tawaran seperti itu dari pangeran yang menawan. Dia dengan senang hati setuju. Peri itu meraih tangan Tumbelina, dan pada saat yang sama 2 sayap muncul di belakangnya. Sekarang dia telah menjadi Ratu Elf. Dan sejak itu mereka hidup bahagia selamanya. Di sebuah peternakan kecil, di semak belukar yang lebat, induk bebek menemukan tempat yang nyaman untuk membangun sarangnya. Dia menunggu anak ayam menetas. Suatu pagi yang cerah, kulit telur berderak dan anak itik kecil berbulu lahir. Hanya ada 1 telur tersisa, yang terbesar tidak mau retak. Bebek itu mulai khawatir ada yang tidak beres dengannya. Dia duduk di atas telur itu lagi, dan memutuskan untuk menunggu lebih lama. Ibu bebek memberikan semua panas yang dia bisa. Dia berpikir bahwa cewek ini pasti yang paling cantik, karena dia sudah lama mengerami dia. Segera seekor anak ayam menetas dari telur terakhir, tetapi tidak terlihat seperti anak itik lainnya sama sekali. Itu jauh lebih besar, dan bulunya berwarna abu-abu.
Ibu bebek kesal melihat anak yang begitu jelek. Tapi dia berharap suatu hari nanti dia akan menjadi seperti teman-temannya. Anak bebek lainnya menertawakannya. Mereka menganggapnya menjijikkan dan tidak mau bermain dengannya. Keesokan paginya, induk bebek pergi bersama anak-anaknya ke danau. Yang mengejutkan, bebek jelek itu berenang, begitu juga yang lainnya. Bebek itu kemudian membawa anak-anaknya ke peternakan unggas untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Dia memberitahu bebek tentang aturan perilaku dengan penduduk setempat. Bebek itu mempersembahkan induknya kepada Drake gemuk paling mulia, tetapi dia menyerang itik jelek, dan dia terpaksa melindungi anaknya yang gagal. Fat Drake memerintahkan untuk mengusir orang aneh itu keluar dari halaman. Ibu meyakinkan bahwa dia akan tumbuh dan menjadi seperti anak itik lainnya. Tidak dapat menahan bullying dan penghinaan, itik jelek meninggalkan kandang unggas. Untuk mencari tempat yang lebih aman, dia menemukan sebuah danau yang indah, di mana tidak ada seorang pun. Dan anak itik itu memutuskan untuk tinggal di sini untuk hidup. Waktu telah berlalu. Meskipun kesepian, bebek jelek itu senang karena tidak ada yang menyinggung perasaannya. Dan kemudian suatu hari, seekor burung putih yang indah dengan leher panjang terbang ke danau. Bebek jelek tidak tahu jenis burung apa itu, tetapi dia melihatnya dengan kagum. Dia mencintainya dengan sepenuh hati. Betapa anak itik ingin menjadi seperti burung putih yang cantik ini. Musim dingin tiba dan salju mulai turun. Anak bebek jelek melihat salju putih untuk pertama kalinya. Dia senang dengan pemandangan ini. Tetapi karena musim dingin sangat bersalju, sangat sulit bagi itik untuk mencari makanan. Dia harus berjalan di sekitar lingkungan untuk mencari makanan. Dia kedinginan dan lelah. Jadi bebek jelek itu sampai ke rumah petani. Ketika petani itu melihat anak ayam yang kurus dan tidak bahagia, dia merasa kasihan padanya. Petani memutuskan bahwa dia akan memelihara bebek bersamanya sampai dia gemuk dan dewasa. Musim semi telah tiba. Pemiliknya merawat anak ayam itu dengan baik, dan dia tumbuh besar. Anak itik itu sudah membutuhkan banyak tempat, dan petani itu memutuskan untuk melepaskannya ke danau. Berdiri di tepi danau, anak itik jelek itu memandang bayangannya di dalam air. Dan dia tidak bisa mempercayai matanya, dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri, dan berpikir bahwa ada orang lain di belakangnya. Dan kemudian anak itik itu menyadari bahwa burung yang mengagumkan dalam pantulan itu adalah dirinya sendiri. Untuk merayakannya, dia meronta-ronta dan berenang ke seluruh danau dari ujung ke ujung. Dan tiba-tiba dia melihat burung putih cantik yang sama dengan leher panjang yang pernah dia lihat sebelumnya. Bebek jelek itu memutuskan untuk berenang lebih dekat dengannya. Tetapi burung yang cantik itu tidak ketakutan, tetapi sebaliknya dia tersenyum dan mengedipkan mata, dan bersama-sama mereka berenang menyeberangi danau. Bebek jelek tidak bisa mempercayai kebahagiaannya. Saat lewat, seekor drake gemuk di tepi danau berkata bahwa dia belum pernah melihat angsa muda yang begitu cantik seumur hidupnya. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa itik jelek yang pernah dia usir dari kandang unggas adalah seekor angsa yang cantik. Ternyata anak itik yang jelek itu adalah angsa sejak awal. Sebutir telur secara tidak sengaja jatuh ke sarang bebek. Dan ketika angsa muda yang cantik itu kembali ke rumah, semua orang di kandang unggas menjadi sangat malu karena mereka pernah menyinggung perasaannya karena penampilannya.